batu Udah empedu, sakit. sakit Tekan aja. kepala, banyak dirasa. Udah nggak sakit. Ini juga udah enggak. Itu udah nggak sakit. Kan artinya tidak ada satu kegalauan, kebimbangan, kesedihan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk sekalipun, melainkan karena Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Tiga kepalanya. Udah sembuh ya Ustaz. Sembuh. Sekarang saya tanya, enteng nggak? Sembuh nggak tuh? Insya Allah sembuh. Ya. Nangis, saya nggak mau tuh nangis sedih tuh, harus nangis bahagia tuh. Iya. Syukur sama Allah ya. Diobatin misalnya di tempat lain ya. Langsung nggak enak seperti ini di tempat. Enggak. Kata Allah, nanti kamu harus kesini dulu nih sembuhnya nih. Karena kita nggak tahu doa siapa yang paling Allah ijabah. Setuju nggak tuh? Nggak bisa Ustaz. Nah itu bisa. Awalnya kepala Ustaz sakit banget, terus mual gitu kan. Emang gejalanya katanya kayak lambung ya Ustaz katanya Iya. ya. Tapi kok nggak sembuh kepala yang kepala dirasa. terus Gejala memang dada panas. sama kayak nyeri gitu di sini. Nyeri sampai ke belakang, terasa tertusuk. Ngerasa ke pundak, ke leher apa ke kepala. Dasarnya kan juga karena dari kolesterol yang tinggi, Iya. tumbuhan lemak gitu. Artinya banyak pikiran yang tegang. Orangnya kan tegang mulu, marah mulu, emosional yang memuncak. Seperti itu. Pada akhirnya apa? Turun dalam bawah sadarnya. Jadi pikirannya lagi naik ke motorik yang mengakses seluruh saraf dalam tubuhnya. Akhirnya banyak berat di bagian pundak. Akhirnya darahnya naik seperti itu. Timbulnya kolesterol, bisa jadi turun ke area situ. Jadi banyaklah pertumbuhan lemak awalnya butiran-butiran, lama-lama dari butiran bisa jadi naik lagi disebut kerikil, dari kerikil naik lagi seperti ya sebutnya batu empedu. Nah itu kalau memang udah nempel di situ dan yang terjadi gesekan itu bisa luka seperti itu. Nah ini kalau mau sembuh dari sekarang bebaskan hati dan pikirannya, buat mohon ampun sama Allah, mohon ampun ke suami, gitu, ke orang tua tadinya banyak persoalan, tadinya banyak bikin marah kayak gitu. Karena teteh tipikal orang kalau udah ngambek diem kesel emosi kayak gitu ya. Bahkan lebih dominan masalah, dominan kesel begitu terus kesehariannya, lebih sering banyak marahnya, keselnya gitu. Kalau salah dikit aja orang tua bahkan dari dulu ngomong udah belajar pelan-pelan untuk apa, untuk perbaiki diri kita seperti itu. Untuk sekarang saya menerima dengan ketentuan Allah, karena bagaimanapun penyakit itu semua berdasar dari adab dan kelakuan kita. Adab itu ya itu ya adab terhadap Allah, terhadap orang tua, ya adab terhadap diri sendiri, cara makannya, cara berpikirnya, hatinya, semua kan itu adab, itu perilaku artinya seperti itu ya. Insya Allah ya, ini jangan berharap pada saya, tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosanya teteh. Insya Allah Allah memberikan penyakitnya sehat terus dia. Bagi sakit ya, rasakan ya perbedaan teteh yang merasa ini. Ya sebelumnya masa sebenarnya mudah-mudahan angkat dikit. Jangan nangis. Sakit nih, buang penyakitnya. Bismillah, sembuh. Dulu. Sakit, iya namanya ada penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Enteng nggak? Enteng. Sakit banget Ustaz. Nah sekarang pegang sakitnya seperti tadi nggak? Dipegangnya. Hah? Dan situ udah nggak sakit. Jadi nangisin banget. Oh jadi nangis. Sok duduk. Nah sekarang apa rasanya? Udah nggak sakit? Enggak. Udah nggak sakit. Tekan aja. Enggak Ustaz. Udah nggak sakit. Ini juga udah enggak. Itu udah nggak sakit. Insya Allah nangis bahagia ya. Iya, saya pengen sembuh. Insya Allah Gak mau sembuh. kayak kemarin diam aja Ustaz, saya mikirin penyakit. Kasihan mama. Iya, daripada mikirin penyakit ini mikirin sehat. Ya. Tapi nggak bisa saya kalau lagi diam suka kepikiran lagi. Iya. Nah, sekarang sakit enggak yang dikeluhkan? Enggak. Untuk memang Sunda. Sunda. Udah enggak sih Ustaz tuh enak banget dipencet gini. Udah enak banget dipencet gitu. Ke belakang-belakang udah nggak sakit. Ya udah sembuh. Amin ya Allah. Jangan nangis terus. Rasanya hilang nggak Ustaz? Insya Allah.
Insya Allah ya nanti akan keluar. Takut dioperasi. Iya, insya Allah ya. Insya Allah keluar lewat kantung kemih ya, atau bisa lewat pembuangan ya. Yakin insya Allah tawakkal sama Allah. Mama Ya. bilang jangan dipikirin tapi nggak bisa Ustaz. Iya. Tetap pikirin. Artinya nggak dipikirin aja kepikiran, apalagi dipikirin. Maksudnya arahnya begitu, orang tua ngasih motivasi biar apa, jangan memperburuk keadaan. Betul gitu, artinya orang tua masih support ya. Sekarang udah bebasin hati dan pikirannya. Iya, mamanya jadi ikutan sakit. Tapi saya juga kan ngerasain Mbak Ustaz. Kadang napasnya nyesek, kadang panas. Malah posisi udah diam aja, kesian anak saya juga. Tapi gimana, saya juga ngerasain penyakit. Ya paham, saya paham. Tapi memang nggak bisa kita terus terpuruk seperti itu. Ya kan artinya tidak ada satu kegalauan, kebimbangan, kesedihan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk-tusuk sekalipun, melainkan karena Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi ketika orang sakit itu ya Allah cabut 3 perkara, itu kan dari nafsu makannya, rambut wajahnya, Saya sampai sama turun, dosanya. Ustaz. Turun berapa kilo, nggak nafsu makan, gak enak. Apa diet? Orang-orang pada pengen Iya diet. emang, saya emang pengen kurus, tapi kurusnya jangan dikasih penyakit. Iya, insya Allah sehat. Sekarang kan udah nggak sakit, betul? Iya, amin ya Allah. Dah, saya tetap tegankan kalau teteh mau sembuh dari sekarang, bebaskan hati dan pikirannya. Ya, yakin, tawakal sama Allah. Ya, ikhtiar ke sini yakin datangnya karena Allah dan tawakal kepada Allah. Insya Allah saya yakin sembuh. Tapi kalau teteh masih ragu-ragu, karena udah disarankan masih ragu-ragu, apa yang saya sarankan, bebaskan hati dan pikirannya. Ya, saya nggak berani jamin secara pengalaman saya seperti itu, karena kita butuh chemistry yang namanya keyakinan dan ketawakalan kepada Allah. Karena saya sama-sama saya yakin, teteh harus yakin, dan saya tawakal kepada Allah, ya teteh harus tawakal kepada Allah. Karena sejatinya Allah yang menyembuhkan, bukan saya. Jangankan batu yang dalam perut, batu di gunung aja Allah bisa hancurkan. Apalagi cuma batu kecil seperti itu. Artinya motivasi diri kita, dan kita harus bisa motivasi diri kita sendiri. Rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah. Udah nggak berat palanya? Mudah-mudahan sembuh ya Ustaz. Sembuh. Sekarang saya tanya, ente nggak sembuh nggak tuh? Insya Allah sembuh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nangis, saya nggak mau tuh nangis sedih tuh, harus nangis bahagia tuh. Iya. Syukur sama Allah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Tuh tarik napas panjang, enak nggak? Flow nggak? Ada yang nyangkut sakit nggak? Enggak ada. Bersyukur sama Allah ya, betul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Ini juga tadi sakit Ustaz. Sekarang? Enggak. Sekarang nggak sakit. banget di sini. Sekarang hilang. Kemana tuh hilangnya? Enggak tahu. Ini tadi sakit emang di sini. Ini kenapa ya Ustaz? Ya udah, pokoknya nggak usah dipikirin, yang penting Ini nggak usah. kayak banyak yang dirasa Ustaz saya. Iya, karena pikirannya nggak tenang. Kemarin Pak Haji katanya saraf nggak ada, katanya saraf bagus, cuma jangan kebanyakan bengong, udah jadinya sindrom katanya tuh jadi begini mulu, tangannya kan saya jadi takut lagi. Nah, udah nggak usah dipikirin. Ustaz, Oh. jadi doain anak saya bisa sembuh. Sekarang anaknya udah ngerasain enak tuh. Ya Allah. Seneng nggak? Seneng ya? Syukur sama Allah. Artinya semua penyakit dasarnya dari saraf itu sebesarnya dari pikiran dan hati kita. Gitu. Mau medis, mau non medis, sama kelakuan diri kita. Yang Allah murka, makanya kita perbaiki hidup kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan suami, perbaiki hubungan kita dengan orang tua dan orang sekitar. Maafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita, insya Allah. Tawakal, yakin, sembuh. Ya, teteh kan ngerasain sendiri, jujur aja. Teteh diobatin saat di tempat lain, ya, langsung nggak enak seperti ini di tempat. Enggak. Ya, itu tandanya apa? Ikhtiar tadi Allah jawab, yang penting ikhlas ikhtiarnya. Karena kesembuhan itu sejatinya karena Allah, bukan karena saya, tapi karena kata Allah, nanti kamu harus kesini dulu nih sembuhnya. Karena kita nggak tahu doa siapa yang paling Allah ijabah. Seperti itu. Adapun udah ikhtiar kesini seperti ini, apa katanya begini-begini, saring yang baik ambil. Yang sekiranya memakan saraf kita di alam bawah sadar kita, yang nggak usah dipikirin, nggak usah diambil. Orang jangan deh. Ya, artinya psikosomatis. Apa kata orang seperti ini jadi paranoid. Setuju nggak tuh? Nggak bisa. Nah itu bisa.